2026. Izin saya sambil share. Nah, ini adalah tema series workshop kita hari ini, gitu ya, yaitu kita memang ada series, 4 series lebih tepatnya, di mana minggu lalu kita sudah membahas terkait audit dan diagnosa digital health check up, gitu. Nah, malam ini kita akan fokus membahas marketing plan, yaitu terkait strategi. Namun katanya tak kenal kata sayang. Perkenalkan, saya Belinda Nabila, yaitu Account Manager di Search Sinergi. Di sini saya juga tidak sendiri, nantinya untuk tanya jawab dan hal-hal lainnya bisa di chat, akan dibantu oleh tim saya, yaitu ada Kak Nurul sebagai Ad Specialist, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah kontak dengan Kamutia ya. Jadi nanti di chat pasti akan muncul nama Kamutia dan Kak Nurul ini, gitu. Baik, kalau begitu kita mulai sesinya langsung. Di sini kita punya webinar ini tuh buat siapa sih gitu ya. Jadi webinar ini tuh bisa untuk Bapak Ibu, semua yang memimpin di rumah sakit ataupun di klinik gitu ya, dan pemilik dan direktur klinik juga, tim marketing, dan tim yang berperan terkait akuisisi pasien. Karena saya percaya bahwa melakukan healthcare marketing itu tidak mungkin bisa sendiri, itu pasti punya tim gitu ya, tim yang bekerja bersama-sama. Nah, lanjut, di sini sebelum kita mulai membahas terkait materinya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu gitu. Di sini kami adalah Search Sinergi. Search Sinergi sendiri yaitu agensi yang kami memang fokusnya itu di healthcare, 100% di healthcare. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat bahwa apa sih bedanya agensi digital marketing Search Sinergi ini, kami fokus di healthcare, 100% di industri kesehatan dan tidak handle seperti F&B, tidak handle retail. Jadi memang marketing kesehatan menurut kami itu punya kompleksitas yang berbeda gitu. Dan di tim kami itu ada tim yang lengkap. Di sini juga ada founder kami, Miss Larissa dan Marjit. Lalu kami juga punya tim website dan include juga dengan tim SEO dan tim ads-nya gitu. Jadi kami di sini juga melakukan yang paling unik yang kami lakukan adalah communication training, karena kami percaya di healthcare itu tidak pernah bisa lepas terkait komunikasi yang harus di-maintain secara berkala gitu. Lalu di sini adalah sedikit ini ya, portofolio kami, di mana kami berhasil 3-6 kali meningkatkan ROAS dari pasien kami, dan 99% klien kami puas terhadap layanan yang kami berikan. Dan tentu kami juga sudah paket lengkap, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kami ada SEO, ada ads, dan ada website, serta ada communication training. Dan kami berhasil di salah satu klien kami, yaitu meningkatkan 3 kali jumlah pasien dalam 3 kali jumlah pasien per bulannya gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya kami itu berbeda? Karena kami tidak bangga dengan klik saja. Kalau memang kita sering bicara digital marketing ataupun iklan, biasanya fokusnya tuh ke klik. Tapi kami fokus kepada pasien, karena healthcare itu fokusnya memang pada pasien. Banyak klinik yang datang ke kami tuh biasanya bertanya, listnya banyak tapi kok pasiennya nggak nambah, seperti itu ya. Dan biasanya masalahnya memang bukan hanya di iklannya, tapi di sistemnya. Untuk itu, memang kami juga menyediakan sistem terkait di healthcare ini. Dan visi kami adalah memperluas akses pasien di seluruh Indonesia, serta visinya mempercepat pertumbuhan sektor kesehatan melalui pemasaran digital. Begitu. Nah, kami adalah healthcare partner Bapak Ibu sekalian, yang mana kami juga mempunyai sistem. Biasanya kami akan bilang punya sistem yaitu 90 hari ke depan dan juga strategi 12 bulan ke depan. Ini adalah salah satu klien kami gitu ya. Ini adalah success story kami. Jika Bapak Ibu sekalian ingin menonton, boleh disampaikan aja di chat. Nanti tim kami akan membantu mengirimkan linknya sehingga Bapak Ibu bisa langsung menonton. Oke.
Dan ini terakhir adalah testimoni dari salah satu klien kami juga, yaitu yang sharing terkait gimana bekerja bersama kami, pengalamannya. Ini adalah salah satu klinik di Jakarta, namanya Klinik Indrajana. Baik, langsung saja ke tujuan sesi malam ini gitu ya. Kita itu mau bahas apa sih Mbak Belinda gitu ya. Malam ini kita tidak hanya bicara soal iklan ataupun traffic, tapi kita akan fokus ke hal-hal penting, di mana kita bangun sistem yang benar-benar mendatangkan pasien di tahun 2026. Karena saya yakin ketika kita punya bisnis di healthcare, pasti tujuan akhirnya bukan cuma lead ya, tapi hasil akhir. Nah, hasil akhir itu siapa sih sebenarnya? Adalah pasien. Pasien yang bisa membuat kita bisnis rumah sakit dan klinik gitu ya, atau mungkin praktek pribadi dokter gitu, yang bisa bertumbuh secara berkelanjutan. Oke. Nah, seringkali biasanya, kita tuh fokusnya ke iklan atau traffic-nya aja gitu. Kemarin di sesi sebelumnya kita juga, ini sudah jelaskan gitu ya, bahwa journey pasien itu pasti berbeda-beda gitu, dan pastinya melewati fase awareness, consideration, trust, dan sampai ke booking hingga visit dan yang pastinya yang kita harapkan adalah return gitu ya. Jadi memang tugas kita gimana caranya menyusun sistem-sistem ini untuk mendampingi pasien di setiap tahap perjalanannya tersebut, gitu. Lalu kalau kemarin kita sudah membahas circle, yaitu circle-nya yang pertama opportunity. Nah, malam ini kita akan fokus kepada strategi. Jadi anggap di sesi ini kita coba sedang menyusun strategi untuk klinik dan rumah sakit Bapak Ibu sekalian, yaitu menyusun strategi di 2026 supaya apa? Supaya nanti saat kita eksekusi semuanya lebih terarah, lebih efisien, dan lebih terukur pastinya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ini, bahwa di tahap strategi itu ada pertanyaan yang paling, sederhana gitu ya, gimana sih sebenarnya level kesehatan digital kita gitu, levelnya di mana? Dan bukan hanya tubuh yang perlu, EKG gitu ya, tapi digital health ataupun bisnis kita ketika ingin, terjun ke bisnis digital marketing, artinya kita harus cek juga digital health-nya itu sudah di level mana gitu. Jadi kita juga bukan hanya menilai iklannya, tapi kita juga harus menilai nih visibility-nya, conversion-nya, sistemnya, dan trust-nya itu seperti apa. Jadi kalau memang mungkin ada yang baru join malam ini, Bapak Ibu ada yang mau untuk assessment tersebut, jadi ini kalau yang di sebelah kiri, kami memang sudah siapkan assessment atau free e-book untuk menilai seberapa sehatkah bisnis klinik ataupun rumah sakit kita. Nah, yang belum dapat, boleh langsung disampaikan saja gitu ya, ke kolom chat supaya nanti admin akan bantu gimana caranya untuk, mendapatkannya gitu. Nah, faktanya kita bicara gini ya, kalau kita bicara tahun 2026 gitu, landscape-nya udah beda. Pertumbuhannya tuh nggak lagi dimenangkan oleh siapa yang paling sering pasang iklan gitu, atau yang sering bahasan sekarang itu siapa yang klinik atau rumah sakitnya viral gitu ya, enggak. Tapi adalah siapa yang paling punya strukturnya yang jelas, sistemnya yang jelas. Jadi punya sistemnya jelas, tahu nih prioritasnya yang mana, paham gimana caranya merubah pasien itu dari cuma chat aja atau dari cuma klik-klik aja, tapi jadi pasien yang benar-benar datang gitu ya, pasien yang nyata kita sering sebutnya. Nah, artinya di mana di kondisi sekarang kita yang paling penting ataupun dalam membangun bisnis yang paling penting pasti efisiensi jauh lebih penting daripada sekedar volume, seperti itu. Nah, di sini kami juga sudah siapkan blueprint-nya untuk sesi malam ini gitu ya. Blueprint yang bisa, Bapak Ibu sekalian dapatkan, di mana blueprint ini kami
sudah buatkan yaitu terkait pendekatan diagnosis klinis gitu. Kalau tadi ada terkait assessment, digital health score gitu, kalau sekarang kami juga sudah siapkan ini, blueprint untuk kita bisa cek juga bagaimana untuk diagnosis klinis kita gitu. Dan yang paling penting yaitu pasti namanya, strategi itu nggak bisa ya satu untuk semua. Tentu kita juga perlu lakukan diagnosis terlebih dahulu gitu. Lalu kita perlu cek terlebih dahulu supaya kita tahu, oke, framework yang seperti apa yang bisa kita pakai, strategi seperti apa yang bisa kita gunakan. Jadi memang ini nanti akan sangat berfungsi, saya yakin blueprint ini sangat berfungsi untuk membantu Bapak Ibu sekalian di sini melihat dengan lebih jauh, lebih dalam lagi gitu ya ke klinik dan rumah sakitnya masing-masing, sehingga nanti bisa membuat strategi yang paling relevan. Sebelum kita bicara strategi nih lebih jauh, mungkin saya mau ngajak, Bapak Ibu sekalian refleksi. Sebenarnya apa sih arti growth untuk Bapak Ibu sekalian? Boleh nih ditulis di kolom komen misalnya lebih banyak pasien kah growth-nya yang dimaksud? Atau layanannya bisa lebih kita jual lebih mahal, lebih tinggi gitu ya? Atau tingkat konversinya yang lebih tinggi, atau mungkin lebih banyak pasien dengan kriteria tertentu misalnya, gitu. Jadi coba kita refleksi masing-masing karena definisi growth ini pasti yang nantinya akan menentukan strategi ke depannya. Ibaratnya kita punya yang namanya objektifnya apa ya sebenarnya. Seperti itu. Boleh nih di-chat supaya nanti kita juga bisa, sharing. Lanjut, sambil memikirkan apa arti growth, jadi kalau misalnya kami lihat gitu ya, dari pengalaman kami, bahwa biasanya poliklinik itu menentukan penentuan prioritas layanannya. Kalau rumah sakit misalnya membangun center of excellence-nya, karena kalau rumah sakit kan lebih lengkap. Dental atau klinik gigi mungkin fokus pada tindakan yang high intent atau yang paling, ini ya, paling menarik gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di section 1, jadi ini adalah gambaran blueprint-nya gitu ya. Nanti, Bapak Ibu bisa mendapatkan lengkap tadi seperti tadi yaitu, berikan di kolom chat jika ingin mendapatkannya gitu. Jadi di section 1 ini kita akan bisa bahas nih. Jadi dalam healthcare pertumbuhan tuh biasanya, berasal dari satu akar masalah gitu. Misalnya demand-nya belum cukup gitu atau sebenarnya demand-nya ada, tapi konversinya yang lemah. Atau mungkin sistem dan SDM-nya belum siap nih menangani permintaan karena sekali lagi ketika kita membuat, strategi pastikan semuanya itu adalah ada sistemnya di situ gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke section kedua, yaitu layanan prioritas. Jadi, tentu ini biasanya agak bikin galau sebagai misalnya marketing, tim marketing, ataupun Bapak Ibu sekalian jadi owner. Kenapa? Karena layanannya nggak bisa semuanya dong yang diprioritaskan gitu ya. Padahal sebenarnya pengen pengen memberikan keseluruhan layanannya yang di-highlight gitu. Tapi ini nggak bisa karena tidak semua layanan itu perlu dipasarkan secara aktif gitu ya. Nah, biasanya ini yang biasanya kalau kami selalu menyarankan yaitu dilihat dulu dari demand-nya, dari margin-nya, atau dari kesiapannya gitu. Misalnya apakah misalnya layanannya memang dicari pasien, apakah misalnya secara bisnis itu masuk akal, atau misalnya yang sering terlupa, apakah tim SDM-nya itu sudah siap gitu, tim dokternya, tim adminnya, dan tim lainnya yang berhubungan dengan akuisisi pasien, itu apakah sudah siap? Kalau misalnya salah satunya belum siap, pasti jangan dipaksakan untuk di-highlight. Jadi di section 2 ini kami sudah tuliskan kira-kira layanan atau tindakan apa nih sebenarnya yang mau difokuskan. Dari kami sarannya itu maksimal 3 itu. Nah, lalu di sini muncul pertanyaan sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya mana nih yang paling mendatangkan revenue gitu? Itu biasanya pertanyaan yang harus kita jawab gitu.
mana nih layanan yang paling banyak mendatangkan revenue. Boleh nanti Bapak Ibu yang sudah, memikirkan kira-kira layanannya apa, pasti biasanya harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini di section 3, kita tadi udah section 2, section 3, sekarang kita harus bisa memahami perilaku booking pasien. Perilaku booking pasien itu biasanya bermacam-macam gitu ya. Misalnya, ini boleh pilih, salah satunya. Setelah klik, misalnya berkali-kali secara online, setelah mencari nama klinik atau layanan di Google, setelah ngecek Google Maps, atau setelah melakukan follow up. Kalau memang kita punya sistemnya, biasanya kita punya nih datanya untuk tracking gimana sih sebenarnya behavior dari pasien kita gitu. Nah, ini biasanya yang sering kita lupakan adalah ketika kita melakukan strategi gitu ya, melakukan strategi, menyiapkan strategi, biasanya semuanya dipukul rata. Sedangkan diingat yang tadi catatannya bahwa tidak bisa nih semua dipukul rata. Artinya setiap layanan tuh pasti, perjalanan pasiennya juga beda gitu. Kayak vaksin sama bedah plastik pasti berbeda gitu ya, IV drip sama bedah saraf pasti berbeda. Misalnya ada pasien yang dia Google dulu, lalu misal dia, baru memilih beberapa pilihan gitu ya, lalu dia baru ngeklik, websitenya. Actually happens Apa after you dia scrolling. Semua treatmentnya harus berbeda. Nah, jadi gimana sih sebenarnya kalau bisa saya rangkum perjalanan pasien, kita kan mengenal ada yang namanya Google, atau sekarang ada namanya AI, dan ada yang namanya sosial media gitu ya, behavior-nya itu beda untuk sosial media tersebut. Nah, biasanya mereka akan search dulu, lalu dia compare dulu, lalu baru dia klik gitu. Misalnya dia search-nya, either di Google dulu, atau di AI dulu, atau di, sosial media dulu nih, dia ketemu waktu lagi scrolling baru ketemu gitu ya. Tapi waktu ketemu belum langsung memutuskan, karena kenapa? Karena pasien itu harus compare terlebih dahulu, biasanya memikirkan terlebih dahulu gitu ya. Dan baru nanti dia klik, ketika sudah memutuskan, klik, terus oke, saya mau chat. Di chat pun belum tentu langsung booking gitu, kecuali memang dia udah punya interest atau intensinya itu sudah pasti, biasanya bisa langsung booking. Tapi kalau yang belum pasti dia akan bertanya-tanya dahulu, lalu akhirnya memutuskan untuk oke visit, dan setelah pengalaman di visit, kalau baik keseluruhannya, maka dia akan return atau kembali lagi gitu ya. Nah, kalau saya boleh highlight, return ini adalah cost yang paling murah. Kenapa? Ya kita nggak perlu colek-colek lagi karena pasiennya sudah percaya, pasiennya sudah mau kembali secara otomatis, seperti itu. Nah, tadi udah ada 3 section gitu ya, yang kita bahas. Sekarang kita masuk ke section keempat gitu, di mana kita bahas terkait peran channel dalam pasien journey. Nah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, nanti ketika sudah pegang blueprint-nya bisa coba langsung, diisi gitu ya, sesuai dengan yang sudah tertulis di sini. Jadi kita mau tahu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, jadi kira-kira channel mana ya yang pas dipakai untuk klinik ataupun rumah sakit Bapak Ibu, dan perannya itu seperti apa nantinya. Karena channel yang tepat itu pasti, akan jauh lebih efektif daripada kita pakai semua channel tapi tidak terarah, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, jadi channel mana yang banyak membawa pas masuk di 2025 kemarin, channel mana supaya kita bisa membawa ke 2026 gitu ya. Jadi ada learning-nya terlebih dahulu. Dan di titik mana revenue-nya itu paling banyak hilang. Nah, ini supaya kita perlu refleksi lagi gitu ya, supaya kita tahu, kita punya data, kita punya histori, kita punya learning untuk bisa melangkah ke tahun 2026 gitu. Lalu nanti setelah kita, refleksi diri, kita juga
perlu melihat kira-kira bottleneck yang sering nggak terlihat tuh apa ya? Ini supaya melihat konversi dan performa adminnya. Kenapa penting? Karena bukan cuma di tim marketingnya aja, admin adalah kalau saya boleh bilang, admin itu yang dapat mengontrol perjalanan pasien. Jadi misalnya nih ya, contohnya pasiennya, masih berpikir-pikir kalau adminnya nggak colek, pasti pasiennya juga udah lupa, gitu ya. Misal pasiennya bilang, "Aduh mahal," kalau adminnya tidak bisa mengarahkan atau memberikan edukasi gitu, pasti pasiennya loss, itu, seperti itu. Jadi admin ini sangat punya peran penting dalam, dunia healthcare gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sekarang nih misalnya Bapak Ibu sekalian coba chat adminnya kira-kira berapa lama nih dibalesnya? Coba, boleh coba sekarang testing, chat adminnya, terus berapa lama nih dibalesnya? 5 menit atau misal 15 menit, nanti kita lihat ya, kalau Bapak Ibu coba gitu 1 jam atau mungkin besok karena memang kebetulan sudah di luar jam operasional, tapi apakah ada handling statement di situ, itu juga penting. Jadi karena kita harus, menyadari betul dari ketika kita sudah mengambil keputusan untuk, turun ke digital marketing, artinya kita melakukan kegiatan marketing itu 24 jam, gitu ya. Karena mesinnya tetap ada di situ, udah berjalan dan bisa jadi ada pasien yang klik dan chat di saat jam subuh, itu sering banget terjadi biasanya, gitu, di subuh, di malam hari, gitu ya. Karena mungkin pasiennya, oh ya mungkin biar nggak lupa, jadi nanti pas waktu pagi atau pas waktu jam operasional sudah ada, jawabannya dari admin, gitu. Jadi itu perlu sekali dan memang kecepatan respon itu tentu ketika kita masuk ke dunia digital udah bukan yang nice to have gitu ya, tapi itu sudah sangat mandatory penting supaya kenapa? Itu karena memang mempengaruhi keputusan pasien, seperti itu. Nah, ini biasanya bottleneck-nya kalau di admin tuh kalau dari pengalaman kami biasa, melakukan communication training bersama admin-admin gitu ya, biasanya pasti awalnya tuh responnya lambat, seperti itu. Ini mungkin bukan karena adminnya nggak mau kerja ya pasti, tapi karena mungkin sistemnya memang nggak disiapkan atau belum ada SOP-nya yang jelas dan biasanya kurang nih empatinya ketika menjawab gitu. Atau mungkin biasanya ada lagi yang ketika menjelaskan manfaat layanan gitu ya, itu tidak dijelaskan secara detail gitu, tidak dijelaskan secara jelas. Karena harusnya ketika ada layanan yang dijelaskannya, kurang kurang jelas gitu, pasti pasiennya merasa, "Oh gitu aja ya," gitu mungkin. Atau merasa, "Oh ini kurang deh, kayaknya bukan layanan ini yang saya cari gitu. Padahal mungkin sebenarnya kita sebagai klinik dan rumah sakit itu, menjawab kebutuhan pasien, tapi karena tidak tersampaikan oleh admin, sehingga pasiennya jadinya lost, ibaratnya seperti itu. Dan yang paling sering, ini yang paling sering tidak ada follow up. Jadi pasien itu perlu di-follow up. Biasanya kami juga punya sistemnya, mana yang perlu di-follow up, mana yang kita perlu follow up 1 kali, 2 kali, atau, oh ini tidak perlu di-follow up gitu. Itu semua ada kriterianya masing-masing gitu. Jadi memang admin itu yang bisa bawa pasien ke pintu gitu ya, ke pintu klinik ataupun ke pintu rumah sakit, seperti itu. Nah ini dia insight klinisnya dari pengalaman kami juga, bahwa meningkatkan performa admin tuh seringkali bikin hasilnya lebih cepat dibandingin nambahin budget iklan. Kenapa? Ya karena direct ya, human to human gitu, itu lebih berasa nih dari segi servisnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan lebih detail gitu ya. Jadi, admin di titik ini kita perlu menyepakati nih satu hal penting gitu, bahwa komunikasi admin itu tuh bukan cuma sekedar operasional gitu ya, tapi komunikasi admin itu buat ngelindungin revenue kita gitu. Kenapa? Karena setiap follow up yang terlewat, setiap responnya yang lambat, setiap penjelasannya yang mungkin kurang jelas, itu bukan cuma chat yang berhenti,
ingat itu bukan cuma chat, tapi itu pasien yang sebenarnya kita udah bayar dia loh sebelum dia datang. Bayar dia dari mana Mbak Belinda gitu ya. Dia karena kita sudah jalanin digital marketing gitu ya, udah ada ads, ada uang yang sudah kita bakar di sana. Artinya dia ketika dia kepapar, dia klik, kita kan sudah bayar ya. Kita sudah punya cost to kliknya di situ dan kita juga ketika dia udah chat, artinya kita sudah bayar dia. Nah, jadi jangan dibiarin. Jadi perlu adanya sistem yang jelas untuk admin seperti itu. Sehingga kita bisa melindungi revenue kita. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang terjadi kalau sistemnya sudah berjalan baik? Kira-kira apa ya gitu? Ketika sistemnya udah bekerja, traffic-nya yang datang tuh bukan cuma rame, tapi relevan gitu ya. Dan pasien yang chat tuh misalnya bukan cuma tanya, tapi juga diarahkan sama admin. Adminnya juga nggak perlu ngejar-ngejar lagi gitu. Tapi adminnya udah tinggal memandu, oke iya ini Bu, udah tinggal memandu dan tinggal menjawab secara empati. Lalu udah otomatis ada sistem follow up di situ. Jadinya yang bisa terjadi adalah pertumbuhan bisnisnya kita bisa memprediksi, yaitu pertumbuhan bisnisnya bisa terprediksi dengan baik. Nah, tadi sudah kita bahas 5 section gitu ya. Sekarang kita masuk ke section 6. Di bagian ini kita bicaranya tuh soal target gitu ya. Target pertumbuhan booking rate. Ini biasanya terlewat nih. Karena kalau di target pertumbuhan booking rate, apakah ini soal menambah budget ads? Bukan, tapi ini soal menaikkan booking rate-nya. Di mana tadi yang sudah saya katakan bahwa kita butuh sistem admin di situ. Jadi coba kita lihat nih, kalau kira-kira di tahun lalu booking rate kita dari chat yang masuk, inquiry yang masuk, lalu dibandingkan dengan total booking, kira-kira booking rate kita berapa ya? Di angka berapa ya? Dan di 2026 nantinya kita mau ke angka berapa nih naiknya gitu. Jadi yang menarik kalau dari sini biasanya dari pengalaman-pengalaman kami yaitu tanpa nambah budget iklan kita juga bisa loh meningkatkan booking rate aja gitu. Jadi setiap bulan kita bisa loh meningkatin booking rate, tapi tentunya ada disclaimer-nya ya, ada sistemnya yang memang sudah kita build, kita benahi seluruh matriks-matriksnya itu ya, faktor-faktor pendukungnya gitu. Di sini saya punya nih contoh salah satu klinik fertilitas di Indonesia, saya nggak sebut namanya. Jadi dalam waktu sekitar 3 bulan gitu ya, kita melihat gitu, angka hampir di seluruh angka matriks KPI-nya itu konsisten naik hampir 3 kali, hampir di seluruh ini ya, matriksnya gitu. Dan yang paling penting gitu, peningkatannya ini juga dijaga. Jadi intinya dari sini ketika meningkat itu artinya apa? Artinya ads atau budget yang kita keluarkan itu sudah balik modal gitu ibaratnya. Jadi budget yang sudah klien kami keluarkan tuh udah balik modal karena memang secara strateginya yang sudah dibentuk ini efisien. Jadi iklannya betul-betul efisien. Ya, tuh di sini kita lihat ya ada booking rate-nya meningkat dan visit rate-nya juga meningkat. Nah, ini adalah gambaran gitu ya, sebagai gambaran Bapak Ibu semua, di mana ketika sistemnya makin efisien setiap bulan, jadi pastinya nanti akan membantu juga terkait hasilnya yang juga grow ya, month to month-nya tuh akan pasti grow gitu. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya hasil ini tuh terjadi? Sekali lagi saya tekankan bahwa ini karena sistemnya, bukan cuma kebetulan ya. Karena memang sistemnya sudah ada, sudah dibentuk dari setiap pembentuk sistem tersebut, kita optimasi ini semuanya dan kita jalankan sama-sama. Jadi makanya ini bisa terjadi tuh tadi ya, dalam 3 bulan hampir di seluruh matriks naik kurang lebih 3 kali lipatnya gitu. Nah, ini karena memang udah ada sistem yang kita build bersama-sama. Kalau gitu saya bertanya lagi nih, kira-kira gap terbesar di
klinik ataupun rumah sakit Bapak Ibu sekalian tuh kira-kira di mana ya, gitu. Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa, wajar gitu. Karena memang, kalau kita bicara healthcare marketing itu memang kompleks ya Bapak Ibu sekalian dan memang saat ini kita juga, bicara soal healthcare marketing itu memang kompleks, di mana kita butuh yang namanya kejelasan. Jadi misalnya, kadang tuh perjalanan pasien tuh kan nggak linear ya, yang seperti saya tadi, bilang gitu. Kadang Google dulu, atau kadang, misalnya scrolling-scrolling dulu, terus mikir lagi, oke cari lagi di Google, oh buka lagi Google review-nya gitu. Jadi nggak semuanya sama gitu ya. Dan mungkin bisa jadi juga ketika kita bicaranya sistem, artinya tuh bukan hanya terkait pasien, tapi juga terkait internal tim, mungkin juga sedang, sudah overload gitu ya. Jadi karena tidak ada sistem di situ, tidak ada kejelasan juga. Jadi kita perlu juga bicara tentang clarity atau kejelasannya. Nah, tapi tenang dan wajar aja gitu ya kalau misalnya bingung, dan jangan khawatir, kami juga udah siapkan tadi yang saya bilang bahwa kami sudah siapkan blueprint-nya yang bisa memandu kalian di sini, gitu ya, di mana kalau misalnya mau mendapatkan blueprint ini, di mana kita sudah tadi set apa aja layanan prioritas, journey pasien itu seperti apa, channel-nya gimana, dan kira-kira bottleneck-nya apa ya ini, ketika itu semua, sudah nanti dibedah masing-masing gitu ya, melihat lebih dalam ke klinik dan rumah sakit. Nah, nanti hasilnya nanti bisa, kita gunakan sebagai strategi untuk di tahun 2026 gitu. Jadi, kalau misalnya nanti udah diisi, jadi nggak perlu tebak-tebakan, ikutin aja alurnya. Kalau tadi di sini yang saya bahas baru 5 section gitu ya. Nanti di situ ada lengkap lebih dari section yang sekarang saya bahas di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh langsung diisi gitu. Karena apa? Penting untuk diisi supaya nantinya tim kami juga bisa melihat nih. Jadi nanti hasilnya boleh dikonsultasikan kepada tim kami dan kami akan mengirimkan satu free tips gitu untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya masih belum yakin juga, aduh kayaknya bingung deh Mbak Bel, bottleneck-nya itu di mana ya gitu, nggak apa-apa, nanti coba, tetap diisi aja pelan-pelan pasti bisa kok satu persatu pertanyaannya, diisi lalu nanti kirimkan gitu ya. Nanti kami akan, bantu untuk satu rekomendasi yang pasti kami personalize karena sekali lagi strategi itu tidak bisa dipukul rata satu untuk semua gitu ya, nggak kayak saluran TV. Jadi nggak bisa satu untuk semua, tapi memang masing-masing itu pasti punya strateginya masing-masing gitu. Dan nanti, tim kami akan, bantu gitu. Jadi caranya setelah udah mendapatkan blueprint-nya, udah diisi, lalu dikirimkan boleh via email ataupun via kontak dari tim kami gitu ya, dan mention aja 90 atau 90 days clinical tip. Nanti tim kami pasti akan, lihat hasilnya dan nanti akan di-set, dan dikirimkan yaitu satu rekomendasi yang, sudah dipersonalisasi gitu. Dan catatan akhirnya gitu ya, blueprint ini tuh menjelaskan apa yang terjadi, jadi what happened, tapi, eksekusinya butuh sistem. Ingat, strateginya itu butuh sistemnya, timnya yang terlatih dan pengalaman, karena pengalaman tuh pasti nggak bisa bohong gitu ya, karena kita pasti selalu belajar dari pengalaman dan memang pertumbuhan healthcare itu bukan tentang melakukan lebih banyak hal, gitu. Ini selaras dengan tadi, channel mana yang mau difokuskan dulu dan, layanan mana yang mau difokuskan gitu. Jadi memang bukan melakukan banyak gitu, tapi melakukan hal yang tepat dalam urutan yang tepat juga, seperti itu. Nah, di sini kita sekali lagi kalau di kami gitu ya, kami selalu punya strategi 90 hari dan strategi 12 bulan. Nah, mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengisi Google Form Links,
mungkin baru join gitu ya, atau mungkin belum sempat mengisi walaupun udah dapat link-nya, atau memang betul-betul belum mendapatkan link-nya dan, ingin, mendapatkan link-nya, boleh langsung, sebutkan saja di kolom chat gitu ya, nama klinik ataupun nama rumah sakitnya gitu, dan, tuliskan nomor WA-nya karena nanti tim kami akan bantu mengirimkannya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya terkait materi di hari ini? Boleh raise hand mungkin ya yang ingin bertanya, atau, tuliskan di kolom chat jika ingin bertanya. Misalnya belum bisa open mic, boleh tuliskan di kolom chat, yang mau open mic boleh raise hand. Ada. Oke, untuk link-nya, untuk Bapak Muhammad Desrial, Bapak boleh, tuliskan namanya, nama klinik atau rumah sakitnya di sini dan nomor WhatsApp-nya di kolom chat, nanti tim kami akan membantu mengirimkannya. Oke, sudah dijawab ya sama Kak Mutia. Thank you Kak Mutia. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanya? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau sharing, boleh. Mungkin kita masih punya waktunya. Oke, sebentar. Pasien baru kami kebanyakan masuk dari referral pasien. Oh, itu bagus banget ya, Pak. Jadi memang, artinya adalah, servisnya gitu ya, dari testimoni real pasien itu memang sudah bagus. Jadi yang bisa ditingkatkan lagi, mungkin Bapak atau Ibu boleh open mic sambil kita saling sharing lebih enak. Oke. Iya, Pak Johan. Sudah dicolek ya sama Mbak Mutia? Baik. Masih terkendala ya Pak Johan? Baik. Iya, sepertinya masih terkendala. Oke, baik Pak Johan, nanti nggak apa-apa, diskusi lebih lanjutnya nanti mungkin, via kamu Tia ya. Kamu Tia, jadi, Halo. oh iya, oh udah bisa. Halo Bapak. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Iya, gimana Pak Johan? Boleh Ya, share? sebelumnya saya marketing manager dari klinik Spinal Head and Wellness. Kami klinik yang berfokus di tulang belakang, saraf dan otot kayak gitu, atau singkat katanya itu chiropraktik. Dari jenis layanan yang kami sediakan termasuk dengan apa ya, kayak jenis pasien yang masuk di kami itu rata-rata itu memang berasal dari referral pasien. Nah, referral dari pasien ini setelah saya perkirakan itu bisa start dari
Bisa start dari, layanan dokter yang menarik, terus pasien yang sebelumnya itu merasakan benefit yang sesuai harapan, dan mungkin sama fasilitas yang lain, juga ada decompression, dry needling, eee, shockwave seperti itu, sama apa, kayak fisioterapi. Yang jadi permasalahan kami semenjak Covid itu adalah, promo online itu besar di booking rate, tapi ketika masuk ke new patient itu sedikit. Itu aja sih. Tapi kalau mereka udah mau untuk beralih menjadi pasien, kita kan ada harga yang reguler kayak gitu. Nah, itu mostly bisa masuk dari situ. Jadinya selama ini, strategi marketing internal saya ya lebih banyak ke apa, ke layanan kenyamanan pasien yang efektif, dan memang kenyataannya dari pasien itu akhirnya bisa mengundang pasien lagi, keluarga dia, teman dia, kolega kantor, seperti itu. Ya kami memang belum berencana untuk mengembangkan channel-channel online tuh, karena masih masih review ke situ. Kemungkinan memang semenjak ada AI kayak gitu-gitu, kami mulai kebuka untuk ke situ, untuk mengembangkan channel online ini seperti apa sih, terus penggunaan AI dalam bisnis yang terutama yang lebih ke fokus ke klinik seperti kami itu seperti apa gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Juhan sudah sharing, Kak Abel dan juga yang lainnya mohon izin untuk bisa menjawab juga. Ini pertanyaan sangat menarik ya Pak Juhan dan juga teman-teman, dari tim kesehatan, kita coba bedah dari sisi kita untuk bisa melihat ini sebagai peluang ya Pak ya, karena tadi, banyaknya pasien itu kita buat dulu, summary ya dari yang Bapak sudah sampaikan, banyaknya pasien yang baru datang itu ternyata banyak dari referral ya, atau dari rujukan, atau mungkin bisa kita bilang tuh dari rekomendasi ya, orang lain ke orang lain, terhadap, fasilitas kesehatan kita, begitu ya. Nah, bayangkan jika itu bisa diduplikasi dan bisa menargetkan audiens yang lebih banyak. Nah, gimana caranya gitu ya? Caranya adalah salah satunya adalah dengan bantuan dari digital marketing, Pak. Nah, sebetulnya ini juga ada bagian yang suka kita coba olah juga dengan klien kami, di mana kita mencoba untuk, membuat strategi, istilahnya namanya ada tren UGC ya. Bapak Ibu mungkin kalau baru dengar UGC itu apa ya? UGC itu User Generated Content. Jadi trennya itu saat ini untuk 2026 juga masih berlanjut, orang-orang itu akan mudah mendapatkan kepercayaan gitu ya, ternyata dari sesama mereka sendiri, dari orang-orang yang mempunyai, keluhan yang sama, penyakit yang sama, misalnya seperti itu. Nah, itu orang itu makin tertarik. Nah, UGC konten ini artinya bagaimana kita membuat konten yang, angle-nya atau sudut pandangnya itu dibuat dari, sisi sudut pandang pasien, begitu. Nah, bagaimana cara ini kemudian bisa kita duplikasikan, dengan efektif dan bisa kita, targetkan kepada orang-orang yang efektif membutuhkan gitu. Kalau misalnya kita punya satu video lah, bayangkan satu video dari, satu rekomendasi seseorang, satu video gitu. Lalu video ini, bagaimana caranya bisa tersebar, tapi tersebarnya bukan tersebar secara, acak gitu ya, tapi ingin tersebar secara tertarget gitu. Nah, bantuannya adalah dengan cara apa? Dengan cara, menggunakan layanan digital marketing tadi, dengan targeting khusus, seperti itu. Nah, di sinilah kemudian pasien-pasien yang mempunyai keluhan yang sama, itu nanti akan tertarik. Jadi istilahnya konten seperti ini itu akan menjadi kunci di bagian funnel marketing paling atas untuk membuka atau membuka, memprospek market baru gitu di situ. Kebayang ya, jadi orang-orang yang baru yang belum tahu, bisnis, belum tahu, klinik kita,
dia akan tertarik gitu ketika ada konten seperti itu. Kemudian tadi Bapak sempat sampaikan, tapi ini tuh sebenarnya kita banyak juga pasien yang datang, cuma untuk mendorong mereka gitu jadi booking gitu ya, itu juga salah satu yang banyak kita temukan juga di di klien kami dari tim kesehatan yang Kak Abel juga sudah sampaikan. Setelah kita mendapatkan orang-orang yang tertarik nih dengan konten kita misalnya atau dengan iklan yang kita buat, lalu apa setelahnya? Nah, itu akan masuk ke funnel yang tengah ya. Yang kedua itu untuk bisa mereka yakin gitu ya, mau deh booking itu harus ngapain gitu, harus apa gitu di situ. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Abel, ternyata ini berdasarkan pengalaman kami ya Bapak Ibu, pengalaman kami menghandle puluhan klien, itu ternyata ada peran besar garda terdepannya itu di tim admin, begitu ya. Tim admin, karena tim admin ini dia berperan sebagai apa? Sebagai CS, customer service, berperan sebagai sales juga, berperan sebagai orang yang mengetahui tentang medis gitu di sini. Makanya di search synergy yang kita tekankan di sini, kita bagaimana juga membantu untuk bisa mengoptimalkan funnel yang paling bawah, tengah, dan bawah ini juga gitu. Yang memang biasanya menjadi banyak kendala gitu ya bagi banyak klinik ataupun rumah sakit. Oh, ini kita gimana ya caranya menghandle pasien yang punya keluhan seperti ini gitu. Itu kita ada strateginya gitu ya, istilahnya ada strateginya. Nah, seperti itu. Makanya tadi tidak cukup hanya di funnel paling atas, tapi juga ada funnel paling bawah. Karena sebetulnya dalam digital marketing itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan customer journey, perjalanan customer gitu. Untuk bisa sampai dari dia mulai tahu klinik kita, sampai dia mau gitu ya, menggunakan layanan klinik, sampai dia mau merekomendasikan ke orang lain, sampai dia mau terus-terusan menggunakan layanan kita, itu tuh sebetulnya kita optimalkan perjalanan mereka. Cara-caranya pasti akan beda dari antara satu klinik lain dan rumah sakit lain ataupun dan tempat praktek lain gitu, pasti akan berbeda caranya. Tergantung dengan bagaimana setiap klinik itu bisa menonjolkan keunggulan. Karena sebetulnya marketing itu adalah bagaimana atau seni ya, melakukan diferensiasi atau perbedaan antara kita dengan kompetitor gitu. Seperti itu mungkin ya Pak Johan, mungkin semoga bisa jadi insight yang menarik. Ini sangat menarik sekali untuk ke 2026 trennya pasti akan masih arahnya ke sana yang dari UGC konten tadi gitu. Terima kasih Kak Abel. Ya, terima kasih Kak Nurul. Pak Johan, mungkin saya sedikit menambahkan aja pendek ini gitu ya. Jadi kalau tadi Kak Nurul sampaikan ketika kita sudah melakukan digital marketing, lalu apa sih sebenarnya yang perlu dioptimasi? Adalah yang bagian admin. Nah, ini insight menarik gitu dan real terjadi di klien kami, di mana ketika kita melakukan follow up-nya secara rutin, ada ternyata behavior pasien yang sudah melakukan booking. Jadi kalau tadi kan Pak Johan sudah sempat infokan gitu ya, bahwa waktu promo tuh banyak nih yang tertarik gitu, tapi tidak betul-betul hadir. Nah, di sini pasiennya waktu itu juga sudah punya tanggal booking, tapi memang akhirnya pertama nggak datang nih di hari H, tapi tentu kami bantu juga bersama admin gitu ya, karena kami selalu membantu admin baik ketika mereka kesusahan membalas chat pasien ataupun terkait sistem follow up. Nah, ketika sudah di follow up berkali-kali gitu ya, jadi kami punya sistem follow up, tentu tidak mungkin setiap hari, nanti jadinya kayak debt collector. Tapi tentu beda sistemnya, yaitu kami punya sistem follow up tersendiri tadi yang 1 kali atau 2 kali, atau mungkin kita lihat, oh ternyata ini masih bisa deh dia karena ternyata interest nih sebenarnya gitu ya, sampai 3 kali gitu. Dan pasti kita punya time stop-nya juga, yaitu oh oke udah stop nih, nggak perlu di follow up lagi. Tapi kita pasti punya triknya, mungkin kita kirimkan closing statement yang supaya kita juga mengeluarkan empatinya. Nah, si pasien ini sudah melakukan reschedule bahkan 3 kali lebih. Kalau kita hitung dari tanggal dia pertama kali booking sampai dia betul-betul datang, itu pas banget di 1 bulan. Jadi artinya kalau
sistem follow up-nya tidak dijaga, bisa jadi pasiennya udah lupa, pasiennya udah deh gitu aja gitu ya. Tapi kalau kita udah colek-colek terus, kayak kita inget nih sama pasien, pasti pasiennya ingat kita. Seperti itu. Jadi journey pasien memang tidak sama, journey pasien pasti berbeda antar pasien satu dan pasien lainnya. Dan yang paling penting adalah mengoptimalkan juga yaitu dari sisi follow up adminnya. Seperti itu Pak Johan untuk tambahannya. Ya, baik. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin tadi yang baru join ada Bu Sally. Bu Sally, karena kita sudah masuk ke Q&A, mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi webinar kali ini? Selamat malam, Mbak. Mbak, saya mungkin mau tanya. Dari kemarin kan saya banyak survei tentang CRM. Jadi tentang apa? Yang pakai omni channel itu loh. Jadi yang ada Instagram, WhatsApp dalam satu kayak web base gitu. Yang karena saya kan kliniknya ada 4 sampai 5 tempat nih. Nah, itu kan WhatsApp-nya sendiri-sendiri. Nah, kemarin saya sempat sempat searching tentang omni channel kayak gitu yang nanti akhirnya ada AI-nya yang untuk automated reply gitu. Nah, itu kira-kira kalau misalkan untuk klinik tetap pilih model omni channel yang balas otomatis kayak gitu atau mending ada dedicated admin yang memang personal admin yang in charge orang gitu untuk menghandle pasien secara lebih personal. Mungkin itu sih yang dari kemarin saya agak bingung karena kan kalau digital marketing saya sudah berjalan. Cuma untuk terkait tadi pilih omni channel atau lebih ke person langsung gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya tadi dengan Ibu Sally ya, Bu ya? Oke, baik. Saya bantu izin untuk menjawab terkait dengan CRM tool. Saat ini kan memang sudah banyak ya ditawarkan di luar. Nah, rekomendasi dari kami adalah tetap menggunakan keduanya ya, Bu. Jadi mengkombinasikan antara tools yang tadi dan ada manpower-nya gitu atau ada tim adminnya di belakang. Nah, kenapa ini penting? Tetap dilibatkan juga tim adminnya karena biasanya berkaitan dengan untuk layanan kesehatan yang kami coba pelajari dari pengalaman kami ya Bu ya. Dalam industri kesehatan atau layanan kesehatan itu salah satu faktor yang cukup menjadi besar adalah bagaimana adanya empati yang begitu besar dari tim admin dalam hal ini CS atau mungkin frontliner ya di depan gitu. Nah, makanya di sini dalam pelatihan komunikasi yang kita berikan, kita menitik beratkan atau jadi materi yang kita khususkan itu adalah bagaimana memberikan empati begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang di dalam sistem AI bot itu memang belum bisa optimal begitu. Nah, tapi ada juga keunggulan dari AI bot itu sendiri adalah terkait dengan bagaimana dia bisa merespon dengan cepat ya. Jadi waktu kita bisa langsung betul-betul setting ketika ada trigger chat masuk, dia bisa langsung segera jawab dan ketika misalnya pada malam hari gitu ya, di mana notabene mungkin para admin sudah beristirahat atau tidak ada shift malam, ini bisa dioptimalkan. Jadi di sini adalah bagaimana sebetulnya kita bisa mengkombinasikan keduanya begitu Bu, untuk bisa mendorong hasil yang optimal. Dan keunggulan lain sebetulnya dari chatbot itu sendiri adalah kita bisa lebih mudah untuk melakukan tracking sebetulnya dan juga sistem follow up gitu. Tapi di sini dalam hal sisi humanis kita juga tetap memerlukan adanya admin yang memang dihandle betul-betul oleh manusia gitu ya, oleh person gitu. Seperti itu mungkin Ibu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Bu Sally. Baik, terima kasih banyak Kak Abel. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali.
Baik, kalau begitu karena sudah jam 9, izin saya tutup untuk materinya hari ini gitu. Tapi jika ada yang masih ingin ditanyakan gitu, boleh, Bapak Ibu sekalian nanti kirimkan hasil blueprint-nya, nanti, tim kami akan mengirimkan gitu ya rekomendasi, jangan lupa pasti nanti akan dapat 1 tip rekomendasi yang dipersonalisasi dan nanti akan dihubungi oleh tim kami gitu. Nanti kirimkan hasilnya, mention baik di email ataupun di nomor, WhatsApp kami gitu ya, yaitu, tuliskan 90 tip clinical gitu. Nanti, dari tim kami akan, melakukan, follow up juga kepada masing-masing peserta. Nah, next, ya itu udah disebutkan sama Kak Mutia, 90 day clinical tip ya, jangan lupa itu subjeknya. Nah, di next session kita akan bertemu kembali gitu ya, yaitu tadi kita udah, part 3 yaitu nanti bangun sistem konten dan iklan dengan AI dan terakhir ini belum pernah kami, sharing tentunya materinya dan ini memang online eksklusif yaitu pelatihan komunikasi untuk tim admin klinik. Jadi series kita nanti ditutup sesi eksklusifnya. Jadi nanti kita bertemu kembali di tahun 2026 di bulan Januari itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di sesi berikutnya di bulan Januari. Terima kasih semua Bapak Ibu, selamat malam.